Halo semuanya, nama saya Denny, NPM 9951102. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam, dan pada hari ini saya akan berbicara tentang perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Jadi menurut saya, terdapat sebuah perubahan yang dapat dibuat pada pasal 235 ayat 1, yaitu yang menyatakan bahwa terdapat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Pada kasus ini, saya akan mengambil kasus putusan nomor 24 garis miring PDT SUS garis strip PKPU garis miring 2018 garis miring Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Jadi kasus ini di antara tiga pihak, yaitu pemohon PKPU 1 PT Alupindo Extrusion, pemohon PKPU 2 PT Sri Murni Surabaya, dan termohon PKPU PT Jaya Bersaudara. Jadi, berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur. Pada ayat 2 menyatakan bahwa kreditur yang memperkirakan bahwa kreditur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang pada krediturnya. Pada kasus ini, PKPU diajukan oleh kreditur, yaitu PT Alupindo Aluminium dan PT Sri Murni Surabaya, yang keduanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha distribusi perdagangan aluminium. Kemudian, PT Jaya Bersaudara telah memesan barang dari kedua PT tersebut, tetapi belum melunasinya. PT Jaya Bersaudara memiliki utang kepada PT Alupindo Aluminium sejumlah 10 miliar lebih dan PT Sri Murni Surabaya sejumlah 1 miliar lebih. Jadi bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim? Hakim mengambil dari pasal 2 ayat 1, junto pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, memang benar bahwa PT Jaya Bersaudara telah memenuhi kriteria nomor 1. Selanjutnya, kreditur dapat memperkirakan bahwa debitur tidak melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Benar, Jaya Bersaudara telah memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu terbukti bahwa Jaya Bersaudara memiliki utang banyak 10 miliar dan satu lagi sebanyak 1 miliar lebih. Kemudian, bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim yang lain? Jadi, berdasarkan barang-barang bukti berupa surat-surat, ternyata termohon PKPU adalah pemesan barang dan belum membayar barang tersebut. Oleh karena itu, terdapat pembuktian adanya hutang termohon PKPU secara sederhana. Selanjutnya, bahwa termohon PKPU mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada pemohon PKPU, dan termohon PKPU telah berkali-kali menagih serta memberi peringatan somasi, akan tetapi termohon PKPU tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut untuk membayar hutangnya pada pemohon, sehingga nilai bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran hutangnya, maka cukup beralasan permohonan para pemohon PKPU agar kepada termohon PKPU diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang dari para pemohon PKPU. Selanjutnya, mengenai putusan, hakim memutus bahwa untuk mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayar utang sementara dari pemohon PKPU, selanjutnya menetapkan termohon PKPU yaitu PT Jaya Bersaudara berada dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan. Selanjutnya mengangkat Robert SH M.Hum sebagai hakim pengawas. Selanjutnya mengangkat Maliki SH MH dan Arin Jayadi Muljana sebagai kurator dan pengurus. Selanjutnya memerintahkan pengurus untuk memanggil para pemohon PKPU dan termohon PKPU serta kreditur lain yang dikenal dengan surat tercatat agar datang ke sidang permusyawaratan yang telah ditetapkan di atas. Selanjutnya menetapkan biaya pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang ini berakhir. Dan yang terakhir, menangguhkan biaya permohonan PKPU setelah PKPU berakhir. Jadi,
di mana ketidaksesuaian undang-undang tersebut. Ternyata, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa permohon Pairit tidak memiliki legal standing karena berdasarkan alat bukti invoice dan surat jalan yang ditemukan atas nama UD Sri Murni Aluminium dan bukan atas nama PT Sri Murni Surabaya, di mana pemohon PKPU kedua yaitu PT Sri Murni Surabaya bukan merupakan pihak yang memiliki legal standing di kasus tersebut. Oleh karena itu, permohonan PKPU tersebut bertentangan dengan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Kepanitiaan dan PKPU yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanyalah kreditur ataupun debitur yang memiliki hak dan kepentingan terhadap piutang tersebut. Permohonan tersebut seharusnya tidak dapat diterima oleh pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Menurut pendapat saya pribadi, seharusnya dalam keadaan seperti ini, pihak yang merasa dirugikan berdasarkan putusan hakim yang mengandung kekeliruan seperti ini harus mengajukan upaya hukum lagi sebagai suatu bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan keadilan. Namun, yang menjadi kendalanya adalah pada Undang-Undang Kepanitiaan dan PKPU telah dinyatakan secara tegas bahwa putusan PKPU tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Jadi, menurut saya terdapat sebuah urgensi untuk penyesuaian undang-undang tersebut. Berdasarkan perkara tersebut, saya berpendapat bahwa diperlukan suatu perubahan undang-undang yang menyatakan bahwa apabila hakim melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, para pihak harus mendapat jalan keluar berupaya upaya hukum oleh undang-undang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Artinya, bisa saja untuk memberi keadilan bagi pihak yang dirugikan dari suatu perusahaan PKPU yang keliru. Kurang lebih itu saya dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.